bejatnya dia, betapa jahatnya si DRL ini, betapa nggak punya nuraninya si DRL ini. Ada orang kecil ini dalam arti yang secara ekonomi maupun secara power itu diintimidasi, dipaksa untuk mengakui hal-hal yang tidak dia lakukan hanya demi mengamankan nama dia, yang mana mengorbankan keluarganya, guys. Kalian kalau ngeliat kondisi tadi itu sangat sangat menyentuh hati, guys. Anak yang paling kecil tuh nangisnya. Gue juga nggak tega sih, kok ada manusia kayak si DRL ini ya gitu. Dia kan punya anak ya gitu, dia nggak mikirin tuh anaknya Pak Afrizal gimana perasaan. Menurut gue udah nggak punya nurani sih ini orang, kacau. Iya, apa ya, kalian tuh ayolah guys, kita cancel, nggak cuma DRL, kita cancel aja semua mafia itu. Jangan lagi beli produknya, produk banyak kok yang masih bagus dan banyak lah yang murah-murah juga gitu. Gak perlu kita beli produk-produk mereka, karena orang kalau udah nipu sekali pasti nipu lagi, percaya sama gua gitu. Ngapain lagi lo beli-beli produk mereka gitu. Dan kalian gak usah terbangun narasi-narasi mereka, karena mereka selalu ada skenario terbaru untuk menghadapi kejadian kayak gini. Nanti dokter kayak gini kan, mereka selalu punya narasi baru tuh, pakai inilah, pakai itulah. Intinya ya mereka akan terus menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Gitu. Foto ya bang, pas live doktif, foto di klinik Bokir. Tadi Kak Riko spill. Halo Kak Ade, iya. Gitu tadi. Itulah, gue gak usah ceritain sih. Dia lupa dari langit, ada langit bang. Tapi setidaknya dia di atas langit sih, kita di bawah langit gitu. Makanya kita tetap perlu hati-hati juga tuh, orang emang ngeri sih. Bernong lagi bang, lama nggak lewat beranda. Iya, gue kemarin habis nge-spill penipuan marketing itu, akun gue di report bujer. Kenapa ya Bang Viti Dokter itu selalu tenggelam? Karena banyak di antara kita itu sudah kemakan narasinya mereka. Gue udah banyak ngeliat ya di kolom komentar itu, seakan-akan sekarang udah 50-50 tuh membela Dokter. Kalau dulu kayaknya 95% bela Dokter, sekarang udah 50-50. Jadi udah banyak juga masyarakat yang kemakan narasinya mereka, bilang udah fokus sama masalahnya aja, nggak usah nyinyir. Menurut gue logika lu salah sih. Lu nyinyir ke mafia sih menurut gue sah-sah aja gitu. Apa sekarang? Kalian mau ngomongin nyinyirin apa gitu? Ya kita semua waktu kasus si Somba itu kan kita nyinyirin dia sekeluarga. Ada nggak yang belain? Ya itu kan penjahat gitu. Ya sama, kita perlakukan kayak gitu. Mau nyinyir terserah, biarin aja gitu. Kenapa harus dinyinyirin? Karena elunya sendiri, netizennya sendiri nih sukanya huru-hara, sukanya hal-hal yang kontroversi segala macam, dan itu memang harus dilakukan agar supaya kasusnya itu ke blow up terus. Lu tahu sendiri kan di Indonesia no viral no justice. Kalau nggak viral ya nggak di guys. Jadi kalian yang masih ada yang nggak berpihak sama Dokter, menurut gue lu harus sadar sih gitu. Narasi mereka itu kuat banget, bujur mereka itu kuat banget. Jadi jangan gampang kemakan sama narasi bujur itu. Kita semua kalau kita bersatu kan nggak mesti lu semua bantu secara finansial atau bantu secara tenaga ke Dokter, nggak perlu. Lu cukup share, like, komen di video-videonya Dokter gitu. Itu sangat membantu, percaya sama gue. Hati-hati ya bang, banyak bujur. Iya dong. Ngeri menghalangi segala macam cara. Iya, memang ngeri. Kalau SS ngeri nggak? Apa ya? Yang paling ngeri itu sebenarnya secara power itu si DRL dan si DRG. Kalau SS cukup punya power sih, terlebih karena mereka komplotan ya. Jadi mereka bersatu gitu.
sementara dokter itu bisa dibilang ya, ini gue sorry to say ya, dokter itu bisa dibilang hampir main tunggal sih gitu. Kayak gue nggak ngeliat banyak pihak-pihak yang punya power kuat itu berada di sisi dokter. Mungkin ada, tapi kan di belakang layar gitu. Dan gue juga nggak tahu lah gitu. Nggak semua hal gue tahu lah tentang siapa yang di belakang dokter. Tapi ya lu lihat sendiri sih dokter itu benar-benar kayak sendirian ngelawan si 5 orang itu. Walaupun saya bukan korban overclaim, kita wajib dukung dokter. Iya, ini bukan masalah korban overclaim. Gue nggak pernah tuh beli produk mereka, tapi gue itu lebih ngeliat di daerah gue ya, itu banyak banget masyarakat yang kena tipu sama produk overclaim, produk bermerkuroy gitu. Aku mau ngecas. Ya, tolong dong. Udah. Enggak, soalnya di situ harus jalan emang. Oh gitu. Nggak nyampe. Makanya. Di sini nggak ada. Itu. Nggak nyampe dong. Atau dari laptop aja ya? Nggak nyampe sih. Laptop. Langsung dah. Dulu aja. Tidak sampai. Obet guys. Coba hukum tapi cobain main hukum kocak kan. Menurut gue sih dia udah biasa ya. Pengalian isu. Iya, Mbak Sandri. Ini pengalian isu. Ada aja caranya dia itu. Nyeritain kasus apa bang? Kasus Sunio. Bang lu kok mirip sama Eki Bupati Lampung Selatan. Siapa tuh? Gue nggak tahu. Halo Teh Eli. Halo. Bang, udah. Bang kata Bokir kalau dokter ke Medan nanti bakal ludahin kejadian nggak dari bang. Ini fun fact ya, gitu kan. Gua yang nemenin dokter seharian tadi. Setiap orang yang ketemu dokter itu lebih ke minta foto sih ya. Bahkan gue tadi kayak mana nih yang ludahin, mana nih gitu. Mau kita ludahin balik, nggak ada yang ludahin. Ya karena emang syukurnya juga ya beberapa yang kita temuin itu orang udah bener-bener sadar gitu sama kasus-kasus ini. Cuman yang disayangkan ini mungkin kakak-kakak yang tadi ada sama kami gitu kan, please kurang-kurangin pakai merkuncrit. Tadi ada gitu kan, kak kalau kakak nonton video ini please kurang-kurangin pakai merkuncrit, DM aja aku, nanti aku kasih rekomendasi skincare pengganti merkuncrit kalian itu. Emang nggak gampang, tapi daripada kalian berlarut-larut pakai merkuncrit, nanti pas masa tuanya umur 30 tahun ke atas itu muka lu flek semua tuh, nggak bisa, malah lebih lama nanti sembuhnya. Kalau masih muda kan masih bisa ya, masih ada lah peluang untuk sembuh.